Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu Tirta berharap anak-anak dalam keadaan baik-baik saja ya. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan membaca doa. Untuk yang beragama Islam, mari kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menggunakan garis bilangan untuk membandingkan pecahan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang mengurutkan pecahan menggunakan garis bilangan. Ayo simak materi berikut ini. Nah, bagaimana cara kita menggunakan garis bilangan untuk mengurutkan sebuah pecahan? Nah, di sini Bu Tirta punya sebuah contoh soal. Tuliskan urutan pecahan berikut pada garis bilangan. Nah, ini pecahannya sudah disediakan, yakni pecahan 3/6, 1/6, 4/6. Nah, ini garis bilangannya. Anak-anak perhatikan di sini penyebutnya semuanya sama ya. Nah, karena penyebutnya sama, cukup mudah untuk kita kerjakan. Ibu mau tulis lagi satu garis bilangan yang baru dengan ukuran panjang yang sama ya. Tapi bedanya yang di ujung Ibu mau ganti. Nah, angka 1 di sini akan Ibu ganti menjadi 6/6. Kenapa 6/6? Karena di sini semua penyebutnya itu adalah 6. Nah, kita bisa menempatkan posisinya pecahan-pecahan ini. Pecahan yang pertama yakni 1/6. Titik yang kedua, di sini tidak ada soalnya ya. Sebenarnya di sini ada 2/6. Karena tidak ada di soal, kita kosongkan. Titik yang ketiga ini 3/6. Titik yang keempat 4/6. Nah, titik yang ini sebenarnya adalah 5/6. Tapi karena tidak ada soalnya, jadi cukup menulis yang ada pada soalnya saja. Jadi inilah posisi pecahan 3/6, 1/6 pada garis bilangan. Nah, sudah selesai seperti ini ya, enak ya. Nah, anak-anak, jika di contoh yang pertama, Bu Tirta sajikan semua penyebutnya sama, per 6. Sekarang, bagaimana cara kita menempatkan ketika pecahan itu penyebutnya berbeda? Nah, di sini ada pecahan 3/4, 1/2, 2/8. Kita akan menempatkan ke dalam satu garis bilangan. Anak-anak, langkahnya adalah yang pertama, kita buat satu garis bilangan untuk satu pecahan. Bu ambil pecahan yang pertama yakni 3/4. Buat garis bilangannya dengan ukuran sama panjang dengan yang ada di soal kita ya. Nah, karena di sini pernya per 4, maka titik di ujung Bu Tirta ganti dengan 4/4. Datangnya dari mana? Dari ini, 1 ini nilainya sama ya dengan 4/4. Karena 4/4, maka garis ini akan kita bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama 1/4, kemudian 2/4, dan 3/4. Ternyata posisi pecahan 3/4 ada di antara 2/4 dan 3/4. Lanjut, pecahan 1/2. Kita buat garis bilangan juga dengan ukuran yang sama panjang. Di ujungnya kita tulis, ya benar sekali, 2/2. Nah, ini cukup membagi dua garis bilangannya dengan ukuran yang sama panjang. Maka tentu letaknya di tengah-tengah ini ya. Nah, ini adalah posisi 1/2. Ingat ya, bagiannya harus sama panjang. Untuk pecahan 2/8, kita juga buat satu garis bilangan untuk dia sendiri dengan ukuran yang sama panjang. Ujungnya, karena dia per 8, kita ganti dengan 8/8. Kita bagi menjadi berapa bagian, nak? Iya, 8 bagian. Yuk, kita tulis. Titiknya ada 8 ya totalnya ya. Titik pertama kita tulis 1/8. Titik kedua, 2/8. Titik ketiga, 3/8. 4/8. 5/8. 6/8 dan 7/8. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, bisa kita tempatkan posisi pecahan sesuai dengan soal. Coba anak-anak perhatikan pecahan Ibu 2/8. Ingin Ibu tarik ke garis bilangan yang ada pada soal. Nah, Ibu kasih panah.
tulislah dia yang sejajar. Nah, berarti posisi 2/8 ada di garis bilangan yang posisi pertama ya. Selanjutnya posisinya 1/2. Ibu tarik garis ke atas. Nah, di sini titik yang kedua di garis bilangan pada soal isinya adalah 1/2. Nah, otomatis untuk titik yang terakhir yakni pecahan 3/4. Sampai di sini anak-anak paham menempatkan pecahan yang berbeda penyebutnya pada garis bilangan yang sama? Ya, semoga paham ya nak ya. Nah, jadi soal yang tadi pecahan 3/4, 1/2, dan 2/8 jika ditempatkan dalam satu garis bilangan maka posisinya adalah 2/8 dulu, 1/2, dan 3/4. Paham ya? Dari gambar ini juga bisa kita tarik kesimpulan bahwa pecahan 2/8 nilainya lebih kecil dari pecahan 1/2 dan pecahan 1/2 nilainya juga lebih kecil dari pecahan 3/4. Mengapa demikian? Karena pecahan 2/8 dia terletak paling kiri, ya, yang paling kiri. Jadi nilainya semakin ke kiri itu semakin kecil. Dan nilainya kalau semakin terletak semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Paham, nak? Paham, hebat sekali. Nah, anak-anak, seperti biasa, setelah anak-anak menyimak penjelasan Bu Tirta tentang menggunakan garis bilangan untuk mengurutkan pecahan, nah, Bu Tirta punya sedikit oleh-oleh untuk anak-anak semuanya, dikerjakan dengan baik ya. Tugas yang nomor 1, dengan menggunakan garis bilangan, urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Pecahannya adalah 2/3, 8/12, 3/4. Nomor 2, dengan menggunakan garis bilangan, urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Pecahannya yakni 15/18, 7/9, dan 4/6. Soal nomor 3, Feli, Hafiz, dan Gita masing-masing memiliki kartu pecahan. Kartu pecahan mereka berturut-turut adalah 3/5, 3/10, 1/2. Urutkan nama anak dari yang memiliki kartu pecahan yang paling besar. Anak-anak, untuk menyelesaikan tugas ini, pastikan menggambar garis bilangan dengan rapi dan benar ya. Setelah selesai tugasnya difoto, kemudian kirim ke Classroom. Terima kasih atas waktunya dalam menyimak penjelasan Bu Tirta. Semoga anak-anak memahami penjelasan hari ini. Bu Tirta akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.